Bupati tegaskan, Gailues harus mampu bangun rantai ekosistem budidaya kopi di Gailues. Hal ini beliau sampaikan dalam rapat koordinasi bersama para camat dan kepala pengulu pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Mengutip pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bupati menekankan agar aparatur daerah untuk kerja nyata dalam membangun perekonomian Gailues, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, membawa bukti nyata pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi penerus. Bupati juga menyoroti pentingnya pendataan lahan secara menyeluruh di setiap desa. Ia menegaskan, desa yang tidak terdata dalam database yang diterima pemerintah tidak bisa menerima bantuan pengelolaan selama 3 tahun ke depan. Sebagai bentuk keteladanan, Bupati menginstruksikan agar setiap pengulu mengelola minimal 1 hektar lahan produktif dan setiap camat sebanyak 2 hektar. Pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan bibit dan pupuk untuk mendukung program tersebut. Jadi kita mungkin untuk tahun 2026 ini kita insya Allah akan menanam kopi sekitar 4.000 hektar lebih, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ada kakao, mana Pak Kapit ya? Termasuk ada kakao ya. Berapa hektar? Sekitar 500 hektar. Nah ini akan dibantu bibit, kemudian nanti kita upayakan pupuk juga, kemudian nanti kita bantu juga barangkali untuk biaya sedikit untuk membuat lubangnya ya, lubang tanamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rencana kami Pak Wakil, kita mengendorse buku induk CPCR. Nah, jadi segera masuk buku induk ini, mohon maaf, segera kita bantu wasnya dulu tahun. Jadi kesempatan lagi masuk buku induk, walaupun kami salah, aku tahu kami ini. Berarti kesalahan nikah, tidak mendata masyarakat yang punya lahan, yang belum ditanam, diusahakan data yang kami, itu pemerintah itu dinas pertanian. Jadi selama untuk 3 tahun 2025, 2026 dan 2027 ini kami pendataannya ini ahli CPCR yang akan kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Gailues Haji Maliki SEMAP menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan program ekonomi pada pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan daerah tanpa mengabaikan sektor lainnya. Ia juga mendorong agar perangkat desa, camat, dan ASN menjadi contoh nyata dalam budidaya kopi di wilayahnya masing-masing. Beliau menilai langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan melalui hasil bumi unggulan daerah. Tadi benar dari Pak Bupati bahwa kami memang program ini sangat kami harapkan untuk keberhasilannya. Karena kita tahu kalau memang kopi ini bisa berhasil, ya tentu kita akan sejahtera secara umum. Jadi kami mengharap pertama kepada Pak Biji ini memang pendataan yang awal. Jadi permasalahannya ada tanah di daerah lain mungkin seperti Sangir, ada Kampung Kutalitan yang tanah di sana. Ini pendataan tanah, tidak perlu kita kaji ini siapa, ini dari mana, yang perlu data dulu tanahnya di sana. Nah, kemudian yang paling utama sekali masyarakat kita yang ada di situ. Masyarakat yang tinggal di desa kita masing-masing keinginannya untuk menanam kopi ini. Jadi itu kami harap kalau memang masyarakat kita yang mau bertanam kopi, ini yang perlu kita data. Dan tidak perlu kelompok. Jadi terutama kepada kita yang di dalam ini. Kita yang di dalam ini pertama ASN, itu yang sangat kami tekankan. Kedua perangkat desa. Nah, ini sebagai contoh di masyarakat. Dalam sesi diskusi, beberapa pengulu menyampaikan permasalahan di wilayahnya. Salah satunya dari pengulu Kampung Garut, Kecamatan Trangun. Ia melaporkan kendala kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung dan beberapa lahan masyarakat yang belum bersertifikat. Bupati menanggapi cepat dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini bersama instansi terkait agar masyarakat tetap memperoleh kapasitas hukum dan akses lahan secara adil.